Rempah-rempah, salah satu kekayaan Nusantara yang menjadi warisan berlian yang tak ternilai harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Satrio Caksono akan membawakan materi seputar rempah-rempah pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bahan sebagai berikut. Sedikit intermezzo. Saat mendengarkan kata Indonesia, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Keragaman budayanya, atau keindahan alamnya, atau flora dan faunanya? Mungkin kata yang satu ini juga bisa kita sebutkan. Yap, kekayaan rempah-rempahnya. Hal inilah yang menjadi dasar saat ekspedisi yang dilakukan bangsa Eropa, rempah-rempah menjadi harta karun berharga bagi mereka. Di antara rempah-rempah tersebut ialah cengkeh, lada, kemiri, dan ketumbar dengan beberapa faktor sebagai berikut. Beberapa rempah merupakan tumbuhan asli Indonesia. Selanjutnya, ada manfaat spesifik atau tertentu dari beberapa rempah, serta tumbuh subur di Indonesia. Sehingga sedikit kutipan dari saya, jika Eropa saja tergoda, sudah sepatutnya kita bangga dan melestarikan kekayaan rempah-rempah Nusantara. Untuk rempah yang pertama ada cengkeh, atau dalam bahasa Latin adalah Syzygium aromaticum. Cengkeh merupakan tanaman tropis asli Indonesia dan dapat tumbuh di berbagai daerah di Indonesia, baik di dataran rendah, dekat pantai, maupun daerah pegunungan di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Tanaman cengkeh tumbuh baik pada daerah yang memiliki curah hujan sekitar 2.210 hingga 3.607 mili per tahun, serta suhu udara berkisar 24 sampai 39 derajat Celcius. Kemudian untuk morfologi dari cengkeh. Tinggi pohon cengkeh mencapai 5-10 meter, memiliki akar tunggang yang panjang dan kuat. Daun berwarna merah muda ketika masih muda, dan hijau ketika mulai menua, dengan permukaan licin dan mengkilap karena keberadaan kelenjar minyak. Bunga cengkeh muda berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi kuning pucat kehijauan, dan berubah menjadi kemerahan apabila sudah tua. Bunga cengkeh kering akan berwarna coklat kehitaman, dan berasa pedas karena mengandung minyak atsiri. Untuk kandungan kimia pada minyak atsiri bunga cengkeh, presentasi terbesar adalah eugenol sebanyak 81,20%, kemudian diikuti dengan trans beta karyofilen sebanyak 12,43%, kemudian ada alfa humulen diikuti dengan eugenol asetat dan karyofilen oksida. Semua bagian pohon dari cengkeh mengandung minyak atsiri, mulai dari akar, batang, daun, sampai bunga. Tanaman cengkeh mengandung rendemen minyak atsiri dengan jumlah besar. Minyak atsiri dari bunga cengkeh memiliki kualitas terbaik, karena hasil rendemennya tinggi dan mengandung eugenol mencapai 80-90%. Hal yang perlu kita ketahui dari senyawa eugenol. Senyawa eugenol pada cengkeh memiliki rumus kimia C10H12O2. Senyawa berwarna bening hingga kuning pucat, kental seperti minyak, bersifat mudah larut dalam pelarut organik, dan sedikit larut dalam air. Eugenol memiliki berat molekul 164,20 dengan titik didih 250-255 derajat Celcius. Eugenol pada cengkeh berfungsi sebagai zat antifungi atau anti jamur dan antibakteri. Selanjutnya kita masuk ke proses pengolahan cengkeh, dari masa panen hingga menjadi produk. Bagaimanakah caranya? Proses pengolahan cengkeh terbagi atas beberapa tahap. Pada tahap yang pertama adalah proses panen. Pada umumnya cengkeh berbunga itu di Indonesia selama 1 tahun sekali. Demikian pula dengan waktu panennya. Kemudian ada tahap sortir dan pemeraman. Sortir dilakukan dengan memisahkan bagian tangkai dengan bunga atau bonggol. Kemudian diperam dalam karung selama 24 jam untuk memberi warna coklat mengkilap pada cengkeh. Kemudian tahap pengeringan. Pengeringan dilakukan hingga kadar air berkurang 12-14%. Jika kondisi cuaca panas, membutuhkan waktu 3-4 hari saja. Kemudian tahap penggilingan dan pengemasan. Cengkeh biasanya dijual dalam keadaan utuh atau dalam keadaan halus.
Lalu kemudian bagian apa saja dari cengkeh yang dapat diolah? Hampir sebagian besar bagian dari pohon cengkeh dapat diolah. Yang pertama tentu saja bagian bunga atau buahnya, kemudian bagian tangkai atau bisa disebut dengan bonggol, kemudian bagian daun, dan juga bagian ranting. Selanjutnya, apa saja diversifikasi dari cengkeh? Yang pertama kita ketahui merupakan minyak atsiri cengkeh. Kemudian ada sigaret atau rokok. Kemudian cengkeh juga digunakan sebagai bumbu masakan Nusantara. Untuk rempah yang selanjutnya ada lada. Lada merupakan salah satu rempah-rempah yang tertua dan terpenting di dunia. Tumbuhan lada tergolong tumbuhan merambat dan mempunyai daun tunggal berwarna hijau dan buram. Buah lada berbentuk bulat dengan kulit buah yang lunak namun memiliki biji yang keras. Berikutnya dapat kita lihat morfologi dari lada. Batang lada tumbuh merambat pada tiang panjat dan kadang-kadang menjalar di atas permukaan tanah. Tanaman lada memiliki daun berbentuk bulat telur sampai memanjang dengan ujung meruncing. Buah lada berbentuk bulat, berbiji keras, memiliki kulit buah yang lunak dan melekat pada malai. Kulit buah yang masih muda berwarna hijau, sedangkan yang sudah tua berwarna kuning. Dan buah yang sudah masak berwarna merah, berlendir dengan rasa manis pada kulit buahnya. Untuk kandungan kimia dari piperlignum atau lada, alkaloid piperin menjadi persentase terbesar dalam kandungan kimia lada. Kemudian diikuti dengan amida fenolat, ada asam fenolat, kemudian flavonoid dan antioksidan yang lain. Lada memiliki bahan aktif yang beraneka ragam seperti alkaloid, amida fenolat, asam fenolat, dan flavonoid yang bersifat sebagai antioksidan kuat. Kemudian apa itu senyawa alkaloid piperin yang terkandung dalam lada? Piperin dengan rumus kimia C17H19NO3. Senyawa alkaloid piperin merupakan kristal berbentuk jarum, berwarna kuning, tidak berbau, tidak berasa, tetapi lama-kelamaan akan menimbulkan rasa pedas. Piperin merupakan senyawa yang larut dalam etanol, asam cuka, benzen, dan kloroform. Untuk jenis lada ini tergolong ke dalam dua jenis, yaitu ada lada putih dan juga lada hitam. Lada hitam dan lada putih perbedaannya hanya terdapat pada cara pembuatannya saja. Lada hitam diolah dari buah lada yang masih hijau atau mentah melalui proses penjemuran yang sebelumnya telah diperam terlebih dahulu. Sedangkan lada putih diolah dari buah lada yang hampir masak melalui proses perendaman, pengelupasan kulit, dan proses penjemuran hingga diperoleh buah lada yang berwarna putih. Selanjutnya, bagaimanakah proses pengolahan lada dari masa panen hingga menjadi produk? Yang pertama ada proses panen dan perontokan. Panen dilakukan ketika buah lada yang sudah matang, kemudian perontokan dilakukan dengan merendam terlebih dahulu selama 8 hari agar kulit menjadi lunak. Kemudian tahap selanjutnya ada pengeringan. Kemudian tahap terakhir adalah pengemasan. Lada kering yang sudah bersih dikemas dalam kantong yang bersih dan kering atau kemasan lain yang cocok untuk penyimpanan dan pengangkutan. Untuk diversifikasi dari lada atau produk dari lada, yang pertama adalah bubuk lada yang biasa kita gunakan dalam masakan. Kemudian ada sebagai rempah penghangat dan juga digunakan sebagai obat tradisional di beberapa daerah. Next, untuk rempah yang selanjutnya ada kemiri atau yang dalam bahasa Latin ialah Aleurites molucana. Kemiri merupakan salah satu tanaman tahunan yang termasuk dalam famili Euphorbiaceae atau jarak-jarakan. Kemiri tumbuh secara alami di hutan campuran dan hutan jati. Tanaman kemiri sekarang sudah tersebar luas di daerah-daerah tropis serta tidak begitu banyak menuntut untuk persyaratan tumbuh. Next, dapat kita lihat morfologi dari kemiri. Tinggi tanaman ini mencapai sekitar 15-25 meter. Buahnya memiliki diameter sekitar 4-6 cm. Biji yang terdapat di dalamnya memiliki lapisan pelindung yang sangat keras dan mengandung minyak
yang cukup banyak. Biji kemiri mengandung bahan beracun dengan kekuatan ringan, karena sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi biji kemiri dalam kondisi mentah. Untuk kandungan kimia dari kemiri, persentase terbesar adalah asam palmitat dengan persentase 55%. Kemudian ada linoleat acid atau asam linoleat sebanyak 48,5%, kemudian linolenat acid, oleat acid, dan stearat acid. Yang perlu kita ketahui bersama dari kandungan asam linoleat dari biji kemiri, dengan rumus kimia C18H32O2, asam lemak ini termasuk dalam kelompok senyawa omega 6. Asam linoleat termasuk dalam kelompok asam lemak esensial, yang berarti senyawa ini tidak dapat disintesis atau diproduksi oleh tubuh. Oleh karena itu, asam lemak ini dalam pemenuhannya diperoleh melalui bahan makanan yang kita konsumsi. Yang menjadi salah satu produk dari kemiri yaitu ada minyak kemiri. Minyak kemiri ini biasa dikenal dengan istilah candle nut oil. Komponen utama yang menyusun minyak kemiri adalah asam lemak tak jenuh. Minyak biji kemiri juga mengandung asam lemak jenuh dengan persentase yang relatif kecil. Untuk rempah yang keempat ada ketumbar atau dalam bahasa Latin yaitu Coriandrum sativum. Ketumbar dapat dibudidayakan di dataran tinggi sampai ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut maupun dataran rendah. Tanaman ketumbar di Indonesia belum dibudidayakan secara intensif dalam skala luas. Selanjutnya dapat kita lihat morfologi dari ketumbar. Tanaman ketumbar memiliki daun herbal kecil yang memiliki banyak cabang dan subunit. Buah berbentuk mericards biasanya disatukan oleh margin yang membentuk sebuah chremocarp dengan diameter sekitar 2-4 mm. Untuk kandungan kimia pada ketumbar, yaitu minyak atsiri menjadi persentase terbesar yang terkandung dalam ketumbar, yaitu sebanyak 1,8%. Diikuti dengan persentase terbesar kedua ada linalol, kemudian ada alpha-terpinin, kemudian geraniol, dan petrosenilat acid. Berikutnya, apa itu senyawa linalol yang terkandung dalam ketumbar? Linalol dalam rumus kimianya adalah C10H18O, merupakan komponen terbesar dalam minyak ketumbar. Linalol merupakan penyusun utama dari minyak ketumbar sekitar 60-70%. Linalol termasuk senyawa terpenoid alkohol, berbentuk cair, tidak berwarna, dan beraroma wangi. Untuk diversifikasi dari ketumbar, yang pertama sebagai antibakteri dan anti jamur alami, kemudian kita ketahui ketumbar digunakan sebagai bumbu masakan di Nusantara, kemudian juga diambil minyak atsiri yang terkandung di dalamnya.